semakin banyak penurunan berat badan, maka semakin baik simptomnya. Itu banyak penelitian membuktikan hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah smoking cessation. 44% perbaikan simptom, hampir 50% after 1 year of cessation versus 80% in continuous smoker. Jadi jauh sekali ya, sangat signifikan. Jadi kalau ada pasien yang masih merokok, gejala GERD-nya nggak terkontrol, ya ini jalan keluarnya ya harus berhenti merokok. Kemudian ada makanan-makanan yang sifatnya trigger factors seperti kopi, teh, soda, kemudian yang berlemak, banyak ya yang berlemak, kemudian yang berlemak ini macam-macam olahan lemak ya, banyak tampilannya. Ultra processed food tadi juga dibahas sama Dr. Oli. Kemudian head of death elevation, ini penting sekali, apalagi pada kasus-kasus yang berat, gejalanya berat, maka kita edukasi pasien untuk saat tidur kepalanya lebih dielevasi. Kemudian avoid eating within 2 to 3 hours of bedtime. Jadi makan terakhir itu sekitar jam 6, maksimal banget jam 7. Maksimal banget ya. Tapi kalau bisa jam 6 sebelum maghrib, tapi atau setelah maghrib, segera setelah maghrib. To reduce nocturnal reflux episode. Jadi ini juga salah satu masalah, nocturnal reflux episode. Di saat malam itu ada lonjakan asam. Mekanisme alamiah tubuh itu terjadi lonjakan asam. Nah, untuk mereduksi ini kita perlu menghindari meal time 2-3 jam sebelum tidur dan menghindari konsumsi alkohol karena dia bisa mereduksi tonus otot pada les dan sehingga kalau kita bisa menghindari maka tentu saja gejala GERD akan berkurang. Untuk terapi farmakologis, di sini ada beberapa, pada slide teman-teman bisa lihat ada beberapa opsi obat-obat lambung, gitu, kalau kita istilahkan ya. Yang pertama antasida, prokinetik, H2 reseptor antagonis, H2 reseptor antagonis plus prokinetik, H2 reseptor antagonis dosis tinggi, dan PPI. Di sini bisa lihat ada beberapa parameter perbaikan gejala, penyembuhan lesi, mencegah komplikasi, dan mencegah kambuhan. By the way, ini sumber saya ambil utamanya dari American College of Gastroenterology, guideline terbaru tahun 2022. Nah, ini yang paling superior tentu saja PPI pada kasus GERD ya, dengan scoringnya masing-masing parameter tadi plus 4, hanya yang komplikasi yang plus 3. Tapi itu jauh lebih baik daripada yang lain. Sehingga pilihan utama pada kasus GERD adalah PPI. Ya. Prokinetik, teman-teman yang mungkin belum lupa, ini golongannya seperti metoclopramid, domperidon, H2 reseptor antagonis seperti ranitidin, simetidin. Nah, PPI terapi itu merupakan gold standar dalam tata laksana GERD. Kenapa dia superior? Yang pertama, healing rate. Dia itu jauh lebih superior dibandingkan dengan obat-obat lambung yang lain. Kemudian perbaikan gejala juga jauh lebih superior. Penyembuhan dari lesi di esofagus juga sampai 70-80% complete relief ya. Dan pada kasus NERD yang non erosif, dia juga memperbaiki simptom sekitar 50-60%. Nah, yang penting dari PPI itu ada strateginya. Jadi yang pertama timing matters. Itu take 30 to 60 minutes before first meal. Jadi harus ada jarak 30-60 menit sebelum makan utama di pagi hari. Ini paling optimal. Jadi ini harus diedukasi. Kemudian penggunaannya once daily. Kalau once daily before breakfast, kalau twice daily before breakfast dan before dinner. Dan avoid bedtime dosing. Jadi dosis malam hari memang ada sumber bilang bisa digunakan 2 jam setelah makan, tapi jadi less efektif penggunaannya karena waktu kerja obat itu kan dia butuh waktu untuk sampai dia bisa mencapai dosis optimal dalam tubuh. Jadi kalau udah 2 jam setelah makan malam itu udah ya terlambat, nokturnalnya tadi juga udah terjadi, jadi lebih baik koordinat. Untuk dosis PPI pada terapi GERD itu tergantung jenis PPI yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman udah kenal banget ya sama omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, tapi mungkin beberapa baru tahu ada esomeprazol, ada rabeprazol. Nah, ini obat-obat lama yang di atas dan yang di bawah tuh obat-obat yang lebih baru seperti itu. Untuk omeprazol dosis standarnya 20 mg,
dosis gandanya 2 kali 20 mg. Kalau pantoprazol dosis tunggalnya 40 mg, gandanya 2 kali 40, lansoprazol 30 dan 2 kali 30. Sementara esomeprazol sama seperti pantoprazol 40 dan 2 kali 40. Untuk rabeprazol ini 20 mg dan 2 kali 20 mg. Tadi kita untuk PPI test bisa menggunakan dosis standar dulu 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau tidak baik kita double dosisnya dengan 2 kali 20. Jadi bukan 1 kali 20 ya, tapi misalnya omeprazol bukan 1 kali 40 tapi 2 kali 20 jika hendak doubling dose. Jadi intervalnya yang ditambah, bukan konsentrasinya yang ditingkatkan dengan 1 kali pemberian. Untuk maintenance-nya, jadi ketika tadi udah start inisial 8-week terapi, kita responnya bagus, nah itu kita pilih apakah kita habiskan sampai 8 minggu, dan setelah itu pilihannya adalah jika tergantung ya, jika dia NERD atau mild disease, maka kita bisa lakukan pendekatan discontinue atau on demand terapi. Kayaknya agak sulit sih kalau discontinue itu hanya beberapa pasien ya sejauh pengalaman saya. Kebanyakan on demand karena yaitu lifestyle-nya masih susah dirubah, berat badannya masih gemuk gitu ya. Tapi dua-dua pendekatannya dibenarkan pada kasus ringan atau enggak. Jadi discontinue atau on demand. On demand itu ya kalau perlu. Tapi ingat, penggunaan PPI itu kalau memang kasusnya gejalanya GERD, maka terapinya ya jangan cuma 2-3 hari, tapi minimal banget itu lebih dari 5 hari. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Dan itu harus diedukasi. Kadang pasien udah ingatan, itu dia stop selama 3 hari. Padahal dosis pengendalian pH-nya itu tercapai di hari ke-6. Seperti itu ya, teman-teman yang diingat ya. Dan pada kasus yang lebih berat, tadi esophagitis Los Angeles klasifikasinya grade C dan D atau Barrett esophagus yang sudah berat lukanya, maka ini indefinite maintenance at lowest effective dose. Jadi terapinya tanpa batas, diberikan terus-menerus dengan dosis rendah yang paling efektif. Nanti kita tentu saja akan perlu mengetahui farmakologi dari masing-masing obat untuk memilih mana yang lebih pas untuk pasien secara spesifik. Dan itu bisa berbeda-beda tergantung pasiennya. Nah, ada extra esophageal GERD atau yang ini merupakan suatu tantangan buat kita ya. Yang pertama laryngopharyngeal reflux atau LPR. Gejalanya hoarseness, throat clearing, dan globus sensations. Tentu saja ini perlu kolaborasi dengan dokter THT untuk laryngoscopy, walaupun dia sebenarnya tidak bisa melihat secara detail, lebih ke tidak bisa memastikan, lebih ke itu kalau ketika tidak menemukan apa-apa maka itu dia lebih ke diagnosis per eksklusional sebenarnya. Tapi perlu kolaborasi karena kita perlu memastikan memang tidak ada yang lain kan seperti itu. Jangan sampai kita bilang ini paling cuma GERD yang ada suara serak, padahal sebenarnya ada suatu massa kecil banget di pita suaranya. Nah, jadi kita tidak bisa, untuk kasus ekstra esophageal kita perlu lebih jeli menyingkirkan penyakit yang lain daripada GERD itu sendiri. Nah, pada chronic cough juga begitu ya, kita jangan bilang ini GERD tapi ternyata ada TBC, infeksi TBC atau yang lain. Jadi kita perlu untuk memastikan multiple other causes must be excluded first. Jadi kita harus perlu mengeksklud kemungkinan-kemungkinan lain yang paling dekat. Dan ada yang dia asma tidak terkontrol karena GERD. Itu pada 59% pasien asma, coba bayangkan tinggi sekali ya. Maka pemberian PPI tantangannya itu benefitnya terbatas pada kasus-kasus seperti ini, karena tentu saja asmanya sendiri juga perlu dikontrol dan GERD-nya sendiri perlu dikontrol. Dan pengobatan asma itu jangan salah, ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi keasaman lambung. Jadi kita perlu untuk menilai secara holistik pada pasien ini. Makanya tantangannya itu PPI tidak seefektif pada kasus-kasus non asma. Bukan karena PPI-nya, tapi karena manajemennya harus lebih holistik tadi ya. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting lagi, tertiary referral hospital. Jadi sebelum kita memastikan GERD yang jadi pada Asia, populasi itu GERD itu banyak kan tuh nggak typical, simptomnya itu bisa yang ekstra esophageal maupun yang atipikal. Jadi kita perlu untuk mengecek lebih lanjut
menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terkait. Itu yang lebih penting daripada sekedar mengobati GERD-nya, gitu ya. Nah, ada kasus-kasus yang sifatnya refraktor. Nah, paling tidak ada 4 mekanisme gejala PPI refraktori. Yang pertama, ada mekanisme persistent acid reflux. Meskipun diterapi PPI, ternyata reflux itu tetap berlanjut, ya, dan menyebabkan gejala. Yang kedua, ada hipersensitivitas dari esofagus atau reflux hypersensitivity. Normal acid exposure on PPI, but physiologic reflux episode strongly associated with symptoms. Jadi ada tadi spiking dari asam yang dia tetap reflux. Jadi